Assalamualaikum sahabat dunia Islam. Kisah Nabi Lut secara singkat menggambarkan hukuman bagi pecinta sesama jenis. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani kaum Sodom dengan hujan es yang besar hingga mereka binasa. Silsilah Nabi Lut berhubungan langsung dengan Nabi Nuh. Apalagi ia juga merupakan cucu Nabi Ibrahim. Ayahnya, khususnya Haran, adalah saudara Nabi Ibrahim. Seluruh silsilah Nabi Lut seperti Lut bin Haran bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Rau bin Falij bin Abir bin Solih bin Arfahsad bin Syam bin Nuh. Perjalanan dakwah Nabi Lut terjadi di antara orang-orang dengan perilaku yang sangat buruk. Di antara tindakan negatif tersebut adalah adanya homoseksualitas atau homoseksualitas laki-laki. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut untuk mengajak mereka kembali ke jalan kebenaran. Bukannya menurut kaum Sodom ini justru berani menentang perintah Nabi Lut. Dalam surah Al-A'raf ayat 80, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu." Catatan sejarah menunjukkan bahwa tindakan homoseksual oleh para kaum Sodom merupakan awal dari hubungan antar laki-laki pada saat itu. Di era sebelumnya, tidak ada tindakan bagi laki-laki untuk berhubungan seks dengan sesama laki-laki. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui surah Asy-Syu'ara ayat 165-166. "Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Nabi Lut yang diutus Allah untuk berdakwah di antara mereka pun mulai menjalankan tugasnya. Namun, usaha yang dilakukan justru berakhir dengan kegagalan lantaran banyak kaum yang menolak untuk berhenti melakukan perbuatan homoseks serta tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, kaum Sodom ini pun mulai berani untuk memberikan ancamannya terhadap dakwah yang diajarkan Nabi Lut. Dalam surah Al-Ankabut ayat 29, disebutkan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Demikian jawaban yang diutarakan kaum tersebut terhadap ajakan sang Nabi. Melihat upaya yang dilakukan Nabi Lut selalu saja gagal, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus 2 orang malaikat untuk membuktikan kebenarannya. Bukannya diterima, orang-orang malah meminta keduanya menjadi pasangan. Terhadap sikap buruk yang telah dilakukan oleh kaum Sodom ini, Allah akhirnya membuktikan kekuasaannya. Melalui surah Hud ayat 81, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh, bukankah subuh itu sudah dekat?" 2 ayat berikutnya menceritakan yang terjadi terhadap kaum sesama jenis kala itu. Yakni, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Demikian akhir dari kisah kaum Sodom kala tersebut. Akibat berani mengingkari perintah untuk tidak melakukan hubungan sesama jenis, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani mereka dengan bebatuan hingga musnah. Hikmah beriman kepada para Rasul Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Islam untuk beriman kepada para Rasulnya, tentu memiliki makna yang penting. Salah satu hal penting tersebut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya sebagai berikut. "Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah." Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Beberapa manfaat dan hikmah yang akan didapatkan sebagai berikut. 1. Menyempurnakan rukun iman yang keempat. 2. Menjadikan kisah para rasul sebagai suri teladan yang baik dalam hidup. 3. Termotivasi untuk melakukan perilaku sosial yang baik dalam masyarakat. 4. Tidak akan kehilangan arah dalam contoh manusia yang baik. 5. Timbulnya rasa cinta, mahabbah, kepada para rasul dan mulai mencontoh perilaku-perilaku terpujinya. 6. Mengetahui hakikat hidup seorang manusia,
yaitu untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.